Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Hikmah dari Fakultas Teknologi dan Sains Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas 2 yaitu keamanan jaringan. Yang dimana tugas 2 yaitu kita untuk diperintahkan untuk praktikum. Yaitu soal pertama pengamanan jaringan yaitu konfigurasi NAT overload. Sedangkan soal yang kedua itu pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to VPN. Di sini saya menggunakan yaitu Cisco Packet Tracer yang dimana saya sudah membuat topologinya di sini untuk NAT overloadnya, yang dimana di sini saya sudah setting konfigurasi topologinya kurang lebih seperti ini, dan saya sudah setting untuk konfigurasi yaitu IP addressnya, ya IP addressnya web server yaitu di sini menggunakan saya pasang yaitu 20.5 192.168 20.5. Terus di sini untuk FTP server yaitu saya pakai 192.168 20.10. Terus untuk router 2 saya memakai kabel yaitu di sini kabelnya dulu yaitu saya memakai kabel serial DCE. Terus untuk router 2 kita masuk ke config, terus fast adder 0 nya saya arahkan ke yaitu ke server web server. Terus fast adder dan ini di on kan untuk portnya. Terus untuk serialnya yang dari kabel DCE tadi saya gunakan IP-nya 192.168.50.2 agar router 2 bisa terhubung ke router 1. Kita kasih IP serialnya dulu, yaitu kalau di router 1 saya kasih 192.168.50.1. Terus kalau fast addernya tadi yang fast adder 0 yang mengarah ke switch 1 yaitu IP-nya 192.168.30.1. Terus yang fast adder 1 yaitu saya kasih switch 1 dengan 192.168.10.1. Terus PC-nya juga ini 30.5 192.168.30.5. Terus yang ini titik 6-nya, terus yang ini 192.168.10.5, terus ini titik 6, terus ini titik 7. Kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi IP address-nya dari topologi NAT overload. Terus langkah selanjutnya yaitu pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yaitu terdapat pada network 192.168.20.0. Kita coba ping, yaitu klik surat ini lalu kita ping ke router 1. Hasilnya sukses, berarti ping berhasil. Terus kita coba ping dari yang IP 19 ini kan tadi IP-nya 192.168.30.0. Terus yang ini 192.168.10.0. Kita ping dan hasilnya berhasil. Dari PC ngeping ke router 1 berhasil, dan dari PC 0 ngeping ke router 1 berhasil. Terus langkah selanjutnya yaitu pastikan dapat mengakses web server. Jadi coba kita ping di sini dari PC 0 ke web server. Hasilnya yaitu masih gagal. Terus caranya yaitu biar berhasil maka kita atur routingnya terlebih dahulu. Caranya klik router 1, kita masuk ke routing. Terus saya pilih statis saja. Terus kita atur routingnya yaitu 0.0.0.0. Saya nolkan saja agar dia bisa ngirim ke semua. Terus untuk neck hubnya yaitu kita isi 192.168.50.2. Terus kita add di sini. Kita panggil IP router 2-nya di sini, kita add. Terus kita masuk ke router 2, kita routing IP-nya pakai statik yaitu 0.0.0.0.0.0. Kita panggil IP router 1 di sini 192.168.0.0.
50.1 kita add. Jadi sekarang coba lagi, kita coba ping dari PC 0 ke web server. Selain file it, coba kita matikan terlebih dahulu, kita restart routernya karena ada konfigurasi baru. Kita coba restart, kita tunggu terlebih dahulu sampai titik-titik ini hijau. Routing artinya yaitu biar PC 0 bisa mengakses ke web server, agar bisa ada jalan dari router 1 ke router 2, yaitu di routing router 1 routing ke router 2, router 2 routing ke router 1. Masih ada yang orange, hijau semua. Coba kita coba lagi, PC 0 ping ke web server, masih valid. Coba lagi, tunggu sebentar, coba lagi, masih valid. Kayaknya udah berhasil, kayaknya udah bisa. Coba ping lagi, sudah sukses. Terus yang ini juga udah sukses, konfigurasi MAC routingnya udah sukses. Jadi PC 0 udah bisa ngakses web server. Udah sukses juga. Yang tadi sempat valid, dia karena loading tadi udah sukses juga. Terus yang PC 4 udah sukses. Selanjutnya yaitu yang mengakses dari PC 0, dari semua PC tadi udah bisa mengakses web server serta FTP server. Terus selanjutnya yaitu kita masuk ke browser. Kita masuk ke browser. Browsernya PC di sini PC 0. Kita masuk ke web browser, ke PC 0, yaitu masuk ke desktop terus web browser. Lalu kita masukkan alamat servernya tadi yang sudah saya atur, yaitu untuk manggil web servernya 192.168.20.5. Dan dari hasil manggil web server tadi, yaitu akses web server dari IP ini, yaitu berhasil untuk mengaksesnya. Mengakses web server sudah berhasil. Welcome web server to web server. Selanjutnya di sini yaitu kita ngecek verifikasi untuk melihat untuk PC 01, yaitu PC 192 yang sudah saya atur tadi, 192.168.30.1 30.5. Kita coba lihat ini di sini, kita go lalu kita lihat IP-nya. Nanti ini akan kebaca 30.5. Jadi nanti kita masuk ke server, nanti di server ini kita masuk ke command prompt, lalu kita ketik net start. Maka kita ulangi, di sini kita masuk ke command web browser di PC 0, masih belum terbaca di server. Lalu kita coba masukkan ulang 192.168.20.5, enter. Lalu karena PC 0 mengakses web server, maka di web server kita bisa cek untuk statusnya telah mengakses. Maka di sini perintahnya net start, maka hasilnya TCP yang terhubung yaitu port 80 dengan address 192.168.30.5, yaitu PC 0 telah mengakses web server. Kurang lebih seperti itu. Terus terlihat di sini telah mengaksesnya. Terus setelah itu kita masuk ke PC 4. Kita coba di PC 4 ini kita masuk ke command prompt, terus kita coba akses FTP servernya, yang dimana di sini FTP server tadi saya kasih IP 192.168.20.10. Maka di sini kita masuk ke, kita ketik di desktop, lalu ke command prompt, lalu kita ketik FTP terus 192.168.20.10, enter. Nah, lalu kita masukkan username, yaitu username-nya saya pakai default, yaitu Cisco. Enter. Oh, keliru, maaf. FTP server Cisco. Passwordnya juga default Cisco. Enter. Dan dari PC 4 ini, udah bisa mengakses, yaitu FTP server terhubung ke FTP server, yang dimana kurang lebih seperti ini, udah login ke FTP server. Maka kita bisa cek di sini di FTP servernya, masuk ke command prompt, pakai desktop, ke command prompt, lalu kita ketik net start, enter.
Dan di sini diberitahu kalau TCP port 21 yaitu telah mengakses FTP server yaitu dengan IP 192.168.10.7 yaitu PC4. Kurang lebih seperti itu. Jadi yaitu artinya semua PC dapat mengakses layanan FTP server. PC4 bisa, jadi otomatis lain juga yang PC2, PC3 sama PC1 sama PC0 pasti bisa mengakses yaitu alamatnya FTP server 192.168.20.1 tadi. Terus semua PC juga bisa mengakses web server. Terus web server dan FTP server dapat mengetahui alamat yang diakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat tadi. Kurang lebih seperti itu. Terus langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke konfigurasi yaitu NAT overload-nya, yang dimana semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web server dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga yaitu web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Jadi nanti yang di komputer ini yang 10 yang belakangnya 10.0 ini kan 10 berapa ini? Kita cek 10.5, 10.6, 10.7 ini akan dijadikan IP-nya dinatkan supaya server tidak dapat mengenali IP tersebut dari IP. Jadi server hanya nanti seolah-olah membaca IP router. Jadi IP router yang kebaca, bukan IP lokal, jadi privat. Jadi sedangkan yang jaringan ini yang 30 yang belakangnya 30.192.168.30.0 saya tidak akan merubahnya agar menjadi sebuah perbandingan dari keduanya. Sedangkan ini kan 10.0, yang ini 30.0. Yang ini saya akan jadi saya natkan, terus yang ini tidak. Yaitu dengan cara kita masuk ke router 1, kita masuk ke CLI, enter, lalu kita enable, kita masuk ke konfigurasinya, terus kita masuk ke interface fast adder 0, kita natkan IP-nya, IP NAT inside, keliru, IP NAT inside. Terus kita interface juga yaitu fast adder 1, terus kita natkan juga IP NAT inside untuk fast adder 1. Terus setelah itu kita juga natkan juga yaitu serial 01, enter. Terus kita masukkan NAT-nya, perintah NAT-nya yaitu outside, IP NAT outside. Terus kita exit sini, terus kita berikan akses di sini yaitu dengan perintah access list 1 permit 192.168.10.0 yaitu IP 10 tadi yang akan dinatkan. Terus 0.0.0.255. Ini maaf 10.1, maka kita enter. Lalu selanjutnya kita masukkan IP NAT inside source list 1 interface serial 01 overload. Maka di sini yaitu perintah sudah dibuat, di mana tab ini akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah coba kita lakukan pengujiannya, yaitu dengan cara kita mengakses web server tadi menggunakan yang IP 30, kita masukkan FTP web servernya yaitu 192.168.20.5, maka kita go. Terus kita bisa lihat di sini, kita lihat netstat. Maka di sini 20, maka di sini
untuk PC 0 yaitu dengan IP 192.168.30.5 bisa mengakses web server. Terus sedangkan yang diubah NAT-nya yaitu yang PC di bawah ini. Jadi nanti tidak ketahuan, PC yang di bawah ini tidak ketahuan kalau dia udah mengakses ini. Jadi alamatnya seolah-olah dia tidak memiliki IP, maka IP-nya dialihkan ke router, yaitu router punya router yaitu 192.168.50.1. Maka coba kita akses di sini, kita masuk web browser, kita coba hasilnya seperti apa. Zilmod not respond, tunggu sebentar. Coba kita akses 192.168 20.5. Bentar. Dan sudah bisa mengakses, maka kita go untuk servernya, lalu kita masuk ke ini lagi, lalu kita next start lagi, maka kita lihat. Dan hasilnya di sini bisa kelihatan yang tadinya dia kebaca 10 sekarang udah berubah 50.1, 192.168.50.1. Yang dari mana? Dari aktivitas ini yaitu terlihat bahwa web server masih mengenali alamat asli dari host yang 30.5, terus yang berasal dari 30.0. Jadi sedangkan jika mengakses web server tersebut yang berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, maka web server tidak bisa mengenali host tersebut yang memiliki alamat 192.168.50.1. Kurang lebih seperti itu. Tugas 2 soal nomor 1 yaitu konfigurasi NAT dan overload. Terus sekarang lanjut ke konfigurasi tugas soal nomor 2. Tugas 2 soal nomor 2 yaitu konfigurasi VPN set to VPN. Kurang lebih seperti itu yang nomor 1. Kita save dulu ini. Kita close agar tidak banyak, agar tidak lemot. Lalu kita simpan hasil ini, save praktikum NAT fix in. Terus kita close. Terus selanjutnya yaitu yang kedua. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu topologinya kurang lebih seperti ini. Untuk tugas 2. Untuk tugas 2 soal nomor 2. Yang dimana di sini saya sudah memberikan konfigurasi IP yaitu untuk PC 0 yaitu 192.168.10.10. Terus untuk PC 1 saya berikan IP yaitu 192.168.20.10. Terus ada router 1, ada router 2, ada router 3. Di sini kita namain router 3 hostname-nya agar sama. Terus selanjutnya yaitu kita pertama-tama yaitu konfigurasi IP saya sudah aturnya. Untuk R1 yaitu router 1 saya berikan IP 192 di sini. Kita lihat 192.168.10.1. Terus untuk R1 yang untuk serialnya saya berikan 172.16.10.2. Terus untuk router 2-nya di sini saya berikan IP untuk gigabit Ethernet-nya yaitu interface-nya yaitu gigabit. Saya kasih 192.168.20.1. Terus untuk serial port serialnya saya kasih 172.16.20.2. Terus untuk router 3-nya di sini saya untuk gigabit serial number-nya yaitu di sini saya kasih 172.16.10.1. Terus yang ini saya juga yang serial 3.1 ya ini 172.116.12.1. Kurang lebih seperti itu konfigurasi IP-nya. Terus sekarang yaitu kita masuk tahap uji coba, yang dimana di sini diperintahkan untuk konfigurasi VPN to set. Yaitu caranya kita aktifkan terlebih dahulu fitur-fitur di perangkat router R1 yaitu dengan menggunakan perintah. Kita masuk ke router 1 CLI. Kita masuk di router 1 konfigurasi yaitu kita excite.
set. Terus kita masukkan lisensi, sebut modul C2900 teknologi. Paket security K9. K9 kita enter, lalu kita yes. Oke. Terus yaitu kita end. Lalu kita masukkan perintah copy running config. Agar config tadi berjalan, kita aktifkan terlebih dahulu. Startup config, enter. Lalu kita reload, enter. Tunggu prosesnya, di sini masih berjalan. Lalu kita di sini tunggu prosesnya. Lalu kita enable, sudah selesai. Lalu kita show, kita lihat versionnya. Dan bisa dilihat di sini, yaitu lisensi teknologi keamanan sudah aktif. Yang ini, kalau aktif contohnya seperti ini. Jadi keamanan security-nya sudah aktif di router 1. Terus kita juga konfigurasi di router 3. Tapi saya gunakan router 2 saja. Masuk ke CLI. Sama konfigurasinya juga kayak seperti tadi. Kita bisa taruh sini aja. Belah layar. Konfigurasinya persis. Itu lisensi boot modul C2900 tek security K9, enter. Kita yes, enter. Lalu kita end program. Terus kita aktifkan dulu config tadi, itu dengan perintah running, sama dengan router yang satu tadi. Running config. Terus startup config, agar dia selalu aktif confignya. Kita startup, lalu kita enter ya, lalu kita reload sama kayak tadi, confirm. Lalu tunggu prosesnya di sini. Lalu kita di sini untuk R2 kita show enable, kita lihat yaitu kita show version. Dan untuk router 2 di sini yaitu udah aktif juga sama dengan router 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lanjutkan nanti. Saya lanjut lagi, tadi habis selesai sholat. Sekarang yaitu selanjutnya kita identifikasi, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN pada contoh praktek ini, yaitu
Semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.10.10 menuju ke jaringan 192.168.168.20.10 yang dimana IP-nya PC0 yaitu alias PC0 dan IP1 akan memicu terbentuknya jalur VPN, yaitu dengan perintah yaitu kita konfigurasi di router 1 enable conf, config t, lalu kita masukkan access list, permit IP PC0 yaitu 192.168.10.10 atau 122.255. Terus yang ini 192.168.20.10 0.0.0.255. Kita enter. Lalu sekarang yaitu kita masuk konfigurasi parameter ISA KMP-nya, yaitu dengan perintah yaitu crypto ISA KMP police ASE, enter, invalid. Crypto police, enter. ISA KMP, enter. Kita udah masuk ke config ISA KMP-nya, lalu kita baru masuk ke enkripsinya. Enkripsi. Kita enkripsi AS-nya, terus kita authentication. Reshare grup 2, exit. Lalu kita masukkan lagi yaitu crypto bisa KMP. Oke, kita masukkan kunci Cisco-nya, Cisco address 172 1. Kita lihat di sini addressnya. Kita lihat di sini 192.172.16.20.2. Itu di sini saya memakai yang dimasukkan di sini yaitu eh, jaringan publik dari router 2. Lalu kita enter. Terus kita masuk ke konfigurasi parameter ISA KMP pars 2-nya, tadi pars 1, yaitu dengan perintah crypto crypto IPsec transform from form set VPN set map 3 s ESP sa ham invalid, ada yang keliru. Crypt IPsec transform
IPsec transform set VPN set map keliru di sini. ESP terus selanjutnya kita masuk ke crypto map VPN map 10 IPsec ISA KMP valid access, you have done configuration. Terus setelah itu kita udah masuk ke crypto mapnya, ya kita masukkan description. VPN connection to R2. Karena saya tadi konfigurasi R2, maka R2. Enter. Lalu kita set var 172.16.20.2. Enter. Lalu kita set transform set VPN set. Terus match address enter. Enter. Exit. Lalu udah selesai. Sekarang kita masuk ke konfigurasi crypto map pada interface output, yaitu interface yang terhubung ke jaringan publik, yaitu dengan perintah interface serial 0 enter. Lalu crypto map VPN map. Untuk urutan 1 kita udah konfigurasi crypto mapnya di interface outputnya. Terus kita sekarang parameter IPsec pada R1 sudah tersetting. Sekarang lanjut ke router 2. Router 2 kita masuk ke CLI nya. Terus kita sekarang enable configuration. Terus kita masuk ke access list, kita kasih access listnya. Permit IP 192.168.10.2 itu IP-nya PC1. Kita balik. Terus yang ini 192.168.20.10. Ini 10.10. Dua lima lima. Ini kebalik di sini. Ini kebalikannya tadi. Yang ini 20. Terus yang ini 10. Enter. Terus selanjutnya yaitu masuk ke konfigurasi parameter ISA KMP per 1, yaitu dengan perintah sama kayak router 1 tadi, crypto ISA KMP polisi. Terus kita enkripsi.
S-nya enter, terus authents-nya authentic share share authentic. Oh, keliru. Terus di sini grup 2 exit. Terus di sini masukkan juga crypto isa ke mp k Cisco address 192.172.16.10.2. Di sini saya menggunakan serial router 1 di konfigurasi router 2, serial 3. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini enter. Terus sekarang kita lanjut ke pas 2-nya, yaitu CR crypto IPsec transform set VPN set ESP 3 ESP SAH Hamnek terus crypto lagi. Crypto map VPN map 10 IPsec ISA KMP and valid access list have been configuration. Terus selanjutnya yaitu description VPN connection to R1 enter. Terus set peer-nya yaitu 172.16.20.10.2 terus set transform set VPN set. Terus kita match address exit. Lalu selanjutnya kita konfigurasi crypto map pada interface output, yaitu dengan perintah interface s serial 03 enter. Lalu kita masukkan crypto map VPN map enter, dan VPN set to set telah diatur di router 2. Maka selanjutnya yaitu kita coba kirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Kita masuk ke command prompt, kita ping sini
Dan kita verifikasi paket terkirim secara transaksi menggunakan perintah berikut. Kita masuk ke R1, router 1. Terus kita enable. Terus kita show crypto IPsec SA, enter. Ini masih 0 di sini karena belum ada, yaitu saya belum mengeping. Jadi tidak ada paket yang terenkripsi menggunakan belum ada paket yang terenkripsi tadi, set to set tadi yang telah disetting. Maka pertama-tama kita harus ping terlebih dahulu, ping IP 192, IP-nya PC1 tadi, ini kan PC0. Jadi 192.168 10.10. Maka replace di sini. Kalau kita min T, replace, kita ping lagi, replace, dan dia ini 20. Kita ubah alamatnya ke 20. Kita enter di sini. Tunggu prosesnya. Dan di sini udah masuk, udah terenkripsi, maka kita cek lagi di router 1. Dan di sini paket descriptive-nya 6, terus paket descriptive-nya ada 6. Karena saya sudah berhasil 6 kali tadi, yaitu replace-nya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasil verifikasi yaitu memperlihatkan jumlah paket yang dikirimkan dan dikirim dan terenkripsi. Terenkripsi yaitu menggunakan VPN set to set, konfigurasi VPN set to set. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya menggunakan Cisco Packet Tracer tentang tugas 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.